Assalamualaikum sahabat semua, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dan menggetarkan hati, tentang seorang dokter wanita asal Amerika Serikat yang menemukan cahaya Islam setelah pertemuannya dengan seorang driver ojek online. Masya Allah, hidayah benar-benar milik Allah, dan bisa datang melalui siapa saja, bahkan lewat jalan yang tak disangka-sangka. Tapi sebelum kita mulai, ayo, kita bersalawat bersama untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar. Semoga syafaat beliau tercurah untuk kita semua kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini sampai selesai, biar nggak salah paham dan bisa mengambil hikmah yang sesungguhnya dari cerita ini. Yuk kita mulai kisah inspiratif ini. Namanya Arabella Mitchell, seorang dokter umum muda berusia 28 tahun yang berasal dari jantung kota New York, Amerika Serikat. Ia tumbuh besar di lingkungan elit, dalam sebuah rumah mewah bertingkat 3 yang dikelilingi pagar besi artistik dan taman bunga mawar di halamannya. Hidupnya seperti lukisan sempurna dari kebahagiaan duniawi. Keluarganya beragama Kristen, taat dalam tradisi, dan sangat menjaga citra. Ayahnya adalah seorang pengusaha properti yang sukses, dengan proyek di berbagai negara bagian. Ibunya seorang akademisi, profesor filsafat di salah satu universitas ternama. Mereka berdua membesarkan Arabella dengan penuh kasih sayang, namun juga tekanan. Arabella sejak kecil diajarkan untuk menjadi yang terbaik, apapun yang ia lakukan. Dan ia berhasil. Ia menjadi dokter umum yang dihormati di rumah sakit tempat ia bekerja, menangani pasien dengan profesionalisme tinggi, dan sering diundang ke konferensi medis. Namun, di balik semua pencapaian itu, Arabella menyimpan kekosongan yang tak pernah bisa ia jelaskan. Setiap malam sepulang jaga malam, ia duduk sendiri di tepi ranjang, memandangi city light dari jendela apartemennya di lantai 21. Tangannya menggenggam salib kecil warisan neneknya, tapi pikirannya melayang jauh. "Tuhan, apakah kau benar-benar mendengarkan?" bisiknya pelan dalam bahasa Inggris. Ia merasa seperti berbicara pada tembok. Doa-doanya terasa hampa, bukan karena ia tak percaya, tapi karena hatinya, entah kenapa, terasa kosong. Semakin ia mencoba mencari jawaban dalam rutinitas dan logika, semakin besar ruang hampa itu menganga. Suatu malam, setelah bertugas di ruang UGD selama lebih dari 18 jam, ia menatap cermin dan bergumam pada dirinya sendiri. "I save lives, but I don't know how to save my own soul." Hidup serba mewah, punya mobil sport, bisa pergi kemana saja, tapi hatinya gelisah, ia merindukan sesuatu, yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Sampai akhirnya, saat sedang scroll sosial media, ia melihat sebuah foto random dari seorang travel blogger. Foto itu memperlihatkan sawah hijau di Ubud, Bali, dengan kabut pagi dan siluet seorang petani yang sedang menunduk di tengah ladang. "It looks peaceful, maybe in it that," pikirnya. Tanpa banyak pertimbangan, ia langsung mengajukan cuti sebulan dari rumah sakit. Ia booking tiket ke Indonesia, negara yang dulu hanya ia kenal lewat buku geografi. Tujuannya cuma satu, istirahat, kabur sebentar dari hiruk-pikuk dunia barat yang terlalu bising. Saat pertama kali menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Arabella disambut oleh udara yang lembab dan suara gaduh para penumpang dan supir taksi. Kota Jakarta terlihat sangat kontras dengan New York, lalu lintas yang padat, kendaraan bermotor berseliweran, dan aroma makanan jalanan yang asing bagi hidungnya. Tapi anehnya, Arabella justru merasa hangat, ada sesuatu yang membuat tempat ini terasa lebih hidup. Sore itu, setelah check-in di sebuah hotel sederhana di kawasan Jakarta Selatan, ia berjalan kaki menyusuri trotoar. Ia melihat banyak orang tersenyum, anak-anak bermain tanpa alas kaki, ibu-ibu bercengkerama sambil menggendong bayi, dan hampir setiap orang yang ia lewati mengucapkan, "Permisi, Bu, selamat sore." Walau mungkin mereka tahu, ia bukan orang lokal. Mereka bahkan tak mengenalku, tapi tetap menyapaku, gumamnya heran. Disinilah benih-benih rasa penasaran itu tumbuh. Arabella mulai bertanya-tanya, apa yang membuat orang-orang ini tetap hangat dan ramah, meski hidup mereka tampak jauh lebih sederhana dari orang-orang di negerinya. Esoknya, ia mulai menjelajah kota. Ia mengunjungi tempat wisata, mencoba makanan lokal, walau masih pilih-pilih, dan sesekali naik transportasi online. Dan pada hari keempatnya di Indonesia, ia memesan sebuah ojek online, sebuah perjalanan singkat yang tampaknya biasa, tapi justru menjadi awal dari perjalanan panjang menuju cahaya yang selama ini ia cari.
Langit Jakarta sore itu menggantung mendung tipis. Udara terasa lengket di kulit, khas udara tropis yang belum lama diguyur hujan. Arabella, masih dengan semangat petualangnya, berdiri di depan hotelnya yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Meski ini baru hari keempatnya di Indonesia, ia sudah mulai terbiasa dengan suasana jalanan yang ramai, suara klakson yang tak henti-henti, dan bau gorengan yang menyeruak dari pedagang kaki lima di pinggir trotoar. Sambil menenteng ransel kecil dan peta wisata yang sudah agak lecek, Arabella membuka aplikasi transportasi online di ponselnya. "Let's go to the museum today," gumamnya, lalu memesan ojek online ke Museum Nasional. Notifikasi muncul, "Driver kamu, Ahmad, motor Honda Vario akan tiba dalam 4 menit." Tak lama kemudian, seorang pria menghampirinya sambil menurunkan kaca helm dan melepasnya pelan. Ahmad, begitu nama di aplikasinya. Wajahnya bersih, berjenggot tipis, kulit agak gelap, dan senyumnya tenang. Di balik jaket ojek online-nya yang sudah agak pudar, terselip aura kesederhanaan yang sulit dijelaskan. "Miss Arabella," sapanya sopan. "Yes, that's me," jawab Arabella sambil tersenyum. "Oke, please wear the helmet. We go now." "Ya." Ahmad menyerahkan helm cadangan dengan 2 tangan, sopan sekali, pikir Arabella. Selama beberapa menit pertama, keduanya diam, hanya suara mesin motor dan bising jalanan yang terdengar. Motor melaju pelan melewati gang-gang kecil, warung makan tenda, dan masjid-masjid kecil yang hampir selalu terlihat di tiap sudut. Arabella memperhatikan sekeliling, anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan, ibu-ibu membawa belanjaan sambil menggendong bayi, dan seorang pria tua sedang duduk di depan musola sambil membaca buku kecil, mungkin Al-Quran. Ada yang berbeda dari tempat ini, semuanya terlihat sederhana, bahkan kadang nyaris berantakan, menurut standar barat, tapi anehnya, Arabella merasa nyaman. "You okay, Miss?" tanya Ahmad, memecah keheningan. "Yes, I'm just looking. It's different here, but I like it," jawab Arabella dengan nada heran. "Different how?" People smile more, even the honest who look like they don't have much. Ia menghela napas. "Back in New York, everyone's in a rush, cold, tired, empty." Ahmad tertawa kecil. "Iya, mungkin karena di sini orang masih percaya, rezeki itu datang dari Allah, jadi hati lebih tenang." Arabella mengerutkan kening, ia mulai tertarik. "You mean, God?" "Yes, Allah. Muslim percaya semua datang darinya, uang, makanan, bahkan nafas kita." Arabella termenung, kata Allah terdengar asing, tapi indah. "So, you're a Muslim?" "Alhamdulillah, iya, Miss, dari lahir." "And, you're happy being one?" Ahmad tersenyum, kali ini lebih lebar, tapi tetap tenang. "Sangat, Islam bikin saya sadar, hidup ini bukan cuma soal dunia, ada akhirat, jadi walau susah, hati tetap kuat." Ada jeda panjang, Arabella akhirnya bertanya pelan. "But, don't you feel scared about that, or what comes after?" Ahmad menoleh sebentar, kemudian kembali fokus ke jalan. "Manusia pasti takut mati, tapi Islam ajarkan, kalau kita hidup jujur, ibadah, bantu orang, insya Allah, Allah kasih tempat terbaik." Insya Allah, artinya, jika Allah menghendaki, Muslim ucap itu sebagai doa dan harapan. Arabella terdiam lagi. Kata-kata Ahmad terus berputar di kepalanya. Bukan karena ia tidak paham, tapi karena ia merasakan sesuatu. Suatu ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat berbicara tentang Tuhan. "What if someone don't believe in anything, or they're confused?" tanyanya perlahan. Ahmad melirik lewat spion. Kali ini ia menjawab dengan sangat hati-hati. "Kalau dia tulus mencari kebenaran, Allah pasti tunjukkan jalannya." Perkataan itu menamparkan hati Arabella pelan, seolah-olah itu adalah jawaban yang selama ini ia tunggu. Motor terus melaju melewati bundaran Hai. Jakarta semakin padat, tapi suasana di antara mereka tetap tenang. Ketika mereka hampir sampai, Ahmad berkata, "Miss, kalau boleh tahu, apa yang bikin Miss datang ke Indonesia?" "Vacation, and maybe soul searching," jawab Arabella dengan suara rendah. "Mungkin Miss datang ke sini bukan cuma untuk lihat tempat," kata Ahmad pelan, "tapi untuk temukan diri." Arabella terkejut mendengar kalimat itu. Ia menatap punggung pria sederhana itu dan merasa seolah ia baru saja bicara dengan seseorang yang lebih dari sekadar driver. Seolah-olah, ia baru saja bicara dengan cermin yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sesampainya di depan museum,
Ahmad turun duluan dan membukakan helm untuknya. Sudah sampai, Miss. Thank you, very much, ucap Arabella, sedikit bingung, karena dalam hatinya ia belum ingin percakapan itu selesai. Kalau ada waktu, Miss bisa cari tahu tentang Islam. Hati manusia, lebih butuh cahaya daripada logika. That's beautiful, bisik Arabella, sebelum beranjak pergi, Ahmad menambahkan. Kalau suatu hari Miss bingung, cukup katakan satu doa, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar, itu cukup. Arabella tidak menjawab, ia hanya mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. Dan ketika motor Ahmad perlahan menjauh, suara klakson dan hiruk-pikuk kota kembali masuk ke telinganya. Tapi kali ini, semua itu terasa lebih sunyi, bukan karena sepi, tapi karena hati Arabella kini tengah dipenuhi suara lain, suara yang jauh lebih dalam. Sambil duduk di tangga museum, ia membuka ponselnya, jarinya gemetar saat mengetik, Who is Allah? Why do people convert to Islam? What is the meaning of la ilaha illallah? Dan di sanalah, perjalanan baru Arabella benar-benar dimulai. Hari-hari setelah pertemuan itu, Arabella berubah, bukan secara drastis dari luar, tapi di dalam, di tempat yang paling dalam dan paling sunyi dalam dirinya, hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata Ahmad terus menggema di kepalanya. Sederhana, tapi menembus pertahanannya yang selama ini begitu rasional. Ia mulai memikirkan ulang tentang hidup, tentang Tuhan, tentang tujuan keberadaannya di dunia. Selama 2 minggu berikutnya, ia menghabiskan waktunya tidak hanya untuk liburan, tapi juga untuk mencari tahu. Ia pergi ke perpustakaan, membaca buku-buku tentang agama-agama dunia, tapi entah kenapa, matanya selalu kembali ke satu nama, Islam. Setiap malam, ia menonton video kisah-kisah mualaf. Ia menyaksikan orang-orang dari berbagai latar belakang, ilmuwan, seniman, atlet, bahkan mantan pendeta, yang menemukan kedamaian dalam Islam. Ia melihat mereka tersenyum dengan air mata saat mengucapkan 2 kalimat syahadat. I bear witness, there is no God but Allah. Dan setiap kali ia mendengar itu, dadanya terasa sesak, matanya panas. Suatu malam, di kamar hotelnya yang remang, ia menutup laptopnya dan berdiri menghadap jendela. Hujan turun deras di luar sana. Langit Jakarta menghitam, kilatan petir sesekali membelah angkasa. Arabella meletakkan tangan di dadanya. Why does this feel so real? Ia mengambil salib kecil yang biasa ia bawa kemana-mana, dan menatapnya lama. Tapi malam itu, ia tidak merasakan apa-apa. Tak seperti dulu, ia justru merasa hampa, dan ia sadar, selama ini, ia mungkin hanya mewarisi keyakinan, tanpa pernah benar-benar mengenalnya. God, if you really exist, if you truly are one, please guide me, I'm lost, I'm ready to listen. Ia menangis, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena lelah, tapi karena ia merasa hampir sampai. Hari berikutnya, ia mencoba hal yang lebih besar, mengunjungi masjid. Ia berjalan menuju sebuah masjid besar di kawasan Jakarta Pusat. Saat sampai di sana, ia ragu-ragu, ia berdiri di depan gerbangnya, melihat orang-orang masuk, melepas sepatu, duduk bersila, dan sebagian membaca Al-Quran dengan suara lembut. Seorang wanita parubaya dengan jilbab biru langit mendekatinya. Assalamualaikum, are you looking for someone? Arabella gugup, no I just want to learn about Islam. Perempuan itu tersenyum sangat ramah. Alhamdulillah, my name is Ibu Rani, come, let's sit, we talk. Hari itu, Arabella duduk berjam-jam bersama Ibu Rani, bertanya tentang Islam dari hal-hal kecil. Kenapa wanita berhijab? Bagaimana cara beribadah? Apa makna sholat? Siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan semakin lama ia mendengar, semakin hatinya tenang. So, Muslims really believe God is one, with no partners, no children? Tanya Arabella. Yes, Allah itu esa, satu-satunya Tuhan. Dia menciptakan langit, bumi, manusia, semuanya, dan dia tidak menyerupai apapun. Jawab Ibu Rani lembut. And Prophet Muhammad, he was just a man. Yes, manusia biasa, tapi dia adalah utusan Allah, orang yang paling jujur, paling sabar, dan paling mencintai umatnya. Lalu Ibu Rani menambahkan, beliau bahkan mendoakan umatnya sampai detik terakhir hidupnya. Mata Arabella mulai berkaca-kaca, hatinya tidak bisa menahan gelombang emosi yang datang tanpa peringatan. Di saat itulah, ia tahu, hatinya telah menemukan rumah. 2 hari kemudian, pada sore yang hening di ruangan kecil masjid yang sama, Arabella duduk di depan seorang ustadz. Ahmad juga hadir, duduk di belakang, setelah diajak oleh Ibu Rani untuk datang karena ia adalah orang pertama
yang menyentuh hati Arabella. Sebelum syahadat, Ustadz itu bertanya, "Are you ready, Arabella?" Arabella mengangguk dengan mata berkaca, "Yes, I've never been more ready." Lalu dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan, ia mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kalimat itu selesai, air matanya tumpah, tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis, kekayaan, atau pencapaian, kebahagiaan yang datang dari kebenaran. Ahmad menunduk, mengucap pelan, "Alhamdulillah," air matanya ikut mengalir. Dan hari itu, di masjid kecil di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seorang dokter muda dari Amerika menemukan cahaya yang selama ini ia cari, bukan di buku, bukan di rumah mewah, bukan di gelar, tapi di jalan yang ditunjukkan oleh Allah, lewat pertemuan singkat yang tampaknya sederhana. Sekarang namanya Arabella Nur Rahmah, ia mengenakan hijab, kembali ke negaranya dengan semangat baru, dan bercita-cita membuka klinik kemanusiaan, sebagai bentuk rasa syukurnya pada hidayah, dan semua itu berawal dari sebuah tumpangan ojek online. Waktu berlalu, setelah resmi menjadi seorang muslimah, hidup Arabella Nur Rahmah perlahan berubah, dari seorang turis menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam. Ia tak lagi sekadar membaca tentang Islam, ia menjalani setiap harinya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Salat 5 waktu, belajar membaca Al-Quran, bahkan ikut dalam kajian dan kegiatan sosial bersama para muslimah lainnya. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang terus mengisi ruang hatinya secara perlahan, sosok pria sederhana yang pertama kali membawanya mengenal Islam, Ahmad, sang driver ojek online. Awalnya mereka hanya saling menyapa lewat pesan, berbagi info kajian, sesekali bertemu dalam acara di masjid, tapi setiap pertemuan selalu membawa ketenangan. Ahmad tak pernah memaksa, tak pernah memamerkan kebaikan, ia hanya hadir sebagai laki-laki yang jujur, tenang, dan penuh kasih sayang karena Allah. Dan rupanya, cinta yang lahir karena Allah itulah yang akhirnya mempertemukan mereka kembali dalam ikatan suci pernikahan. Beberapa bulan setelah Arabella kembali ke Indonesia untuk menetap dan mulai menjalani program kemanusiaan di pedalaman, Ahmad datang bersama keluarganya untuk melamar. Tanpa banyak basa-basi, ia menyampaikan niatnya dengan sopan dan penuh keberanian. "Saya tahu perjalanan Mbak Arabella luar biasa, dan saya sadar, saya bukan siapa-siapa, tapi kalau Allah izinkan, saya ingin menjadi suami yang membimbing, melindungi, dan menemani Mbak sampai ke surga." Air mata Arabella jatuh lagi, seperti saat pertama kali ia mengucap syahadat, tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena keyakinan bahwa cintanya bukan hanya tentang dunia, tapi tentang akhirat. Dan hari itu, di sebuah masjid sederhana yang dulu menjadi saksi keislamannya, Arabella mengenakan kebaya putih berhias bordir lembut, dengan kerudung anggun yang menutupi rambut pirangnya. Ahmad mengenakan batik, wajahnya tegang tapi bahagia. Mereka duduk bersimpuh, bersyahadat kembali, kali ini bersama, untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan iman, bukan hanya cinta. Suasana haru menyelimuti, para tamu menangis, tersenyum, takjub. Banyak dari mereka berkata, kisah ini seperti novel, tapi nyata, dan penuh hikmah. Kini, Arabella dan Ahmad hidup bersama, mengabdikan diri di bidang kesehatan dan dakwah. Mereka menyatu dalam perbedaan, dia dari barat, dia dari timur, dia dokter, dia driver, tapi di mata Allah, yang menyatukan mereka adalah takwa. Dan siapa sangka, sebuah perjalanan singkat naik ojek, mengantar seseorang dari pintu hotel ke pintu surga.